Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kelompok kami untuk mempresentasikan tugas mata kuliah kecerdasan buatan terkait prediksi harga telur dengan General Linear Regression. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Terbuka, saya Aditya Bayu Paherto dengan NIM 21479 TK 52823. Saya Muhammad Aska Adistama dengan nomor induk mahasiswa 214777807 TK 52628. dan saya sendiri Perwira dan Zumarsyah dengan NIM 214793886 TK 52881. Nah, latar belakang kami mengambil permasalahan terkait telur karena di Indonesia sendiri, telur merupakan bahan pokok yang ada di setiap rumah tangga. Berdasarkan data dari dataindonesia.id, rata-rata konsumsi telur ayam per kapita sebulan di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2021 yaitu sebesar 8 hingga 9 butir telur per bulannya. Dan dilansir dari Republika bahwa telur dan beras jadi komoditas utama penyumbang inflasi bulan November 2022. Nah, berdasarkan dua kabar tersebut, maka dapat diketahui bahwa sebenarnya telur merupakan bahan pokok yang ada di setiap rumah tangga yang ada di Indonesia, yang mana secara makro, secara nasional itu bisa berdampak pada harga-harga pokok bahan lainnya di Indonesia. Karena telur sendiri juga berguna untuk membuat bahan makanan lainnya seperti roti dan juga mie. Selanjutnya, Lalu kemudian analisis masalah. Jadi data gambar pada kiri ini adalah grafik atau plot dari data harga telur dari tahun 2016 sampai 2022 pada kota Singkawang. Jadi data ini diambil dari website bps.go.id. Jadi hipotesis kami adalah harga telur itu selalu periodik setiap tahunnya. Dan ketika kita melihat grafik tersebut, plot tersebut, memang tampak bahwa harga telur itu naik ketika awal tahun, tengah tahun, dan akhir tahun. Selalu begitu. Jadi periodik. Dan periodik ini bisa kita estimasikan sebagai sebuah fungsi sinus yang memiliki periode 6 dan fase yang bergeser sebanyak setengah pi. Jika kita bandingkan grafik yang kiri dengan grafik sinus yang kanan, maka terdapat sebuah kemiripan begitu. Nah, jadi kami menggunakan linear regression dengan bentuk yang diajukan adalah estimasi dari Y. Itu sama dengan A0 dikali sin Px per 3 tambah Pi per 2 ditambah A1 ditambah A2X. Nah, di mana parameter A0, A1, dan A2 ini akan kita cari dengan general least square. Di general least square sendiri adalah metode untuk mencari regresi yang kami ambil dari buku Numerical Method for Engineer milik Stephen Capra. Nah, dalam buku tersebut metodenya adalah kita mendefinisikan ulang persamaan menjadi Y sama dengan A0Z0 tambah A1Z1 tambah A2Z2, di mana Z0, Z1, dan Z2 tadi adalah fungsi-fungsi yang menempel pada parameter A tadi. Nah, lalu misalkan diberi kumpulan data ya untuk training berupa kumpulan titik-titik. Jadi pasangan XY, X0, Y0, X1, Y1 sampai N buah titik, XN, YN. Kumpulan data tersebut dengan persamaan yang kita miliki, kemudian kita definisikan ulang sebagai sebuah persamaan matriks. Jadi ada vektor Y, itu terdiri dari Y0 sampai YN, lalu vektor A itu yang kita cari isinya, yaitu A0, A1, A2. Lalu matriks Z. Matriks Z ini adalah matriks tinggi ya, yang memiliki ukuran M kali N dengan panjang M itu adalah jumlah Z yang kita punya atau jumlah persamaan yang kita punya. Jadi karena kita punya 3, Z0, Z1, dan Z2, panjangnya 3. Dan memiliki tinggi sebanyak titik yang kita punya. Dengan itu panjangnya adalah, tingginya adalah N. Solusi untuk vektor A yang kita cari ini dapat kita ambil dari penyelesaian persamaan vektor Z transpos Z dikali vektor A sama dengan Z transpos Y. Yang mana persamaan ini itu adalah persamaan vektor biasa. Jadi karena Z transpos Z itu adalah matriks N kali N. Dan Z transpos Y ini hanyalah sebuah vektor ya. Jadi pada akhirnya persamaan di bawah itu bentuknya adalah AX sama dengan B, persamaan vektor biasa, yang bisa kita selesaikan dengan berbagai metode, misal dengan eliminasi Gauss-Jordan atau eliminasi Gauss dan lain-lain. Pada intinya untuk menyelesaikan persamaan ini itu hal yang mudah gitu. Nah, kenapa kita menggunakan
regresi linear seperti ini dengan general linear least square, bukan regresi linear dengan garis biasa yang biasa kita gunakan yang sudah ada rumusnya begitu. Ya, karena jika kita lihat dari grafiknya kanan dan kiri, yang kanan ini adalah kita menggunakan regresi linear biasa. Jadi dengan Y sama dengan A0 tambah A1X. Dengan persamaan ini kita bisa lihat MSE-nya tinggi sampai 378.000. R-nya juga tinggi 0,77. Dan jika kita lihat secara visual juga garis itu tidak bisa mewakilkan harga telur ya karena errornya terlalu tinggi itu. Sementara yang kiri yaitu kita menambahi persamaan sin tadi, kita bisa lihat MSE-nya turun drastis yang dari 378.000 jadi 270.000, turun 100.000. R-nya juga turun dari 0,77 menjadi 0,65. Dan jika kita lihat secara visual memang cocok, yaitu periodenya sama. Ketika harganya naik, sin-nya naik, harganya turun, sin-nya turun, gitu. Oke, selanjutnya adalah demo, tapi sebelum kita demo, saya akan mencoba menjelaskan keseluruhan dari apa yang bisa dilakukan di program ini. Yang pertama kita akan membahas input dan output terlebih dahulu. Jadi pada AI ini dapat masukkan di mana kumpulan titik X dan Y, di mana X didefinisikan sebagai bulan setelah Januari tahun 2015, dan Y adalah harga telur di bulan tersebut. Dengan pula parameter persamaan regresi seperti yang sudah dijelaskan tadi, dapat A0, A1, dan A2. Yang pertama, ketika terdapat input X, Y, di mana X adalah bulan dan Y adalah harga, maka dari data tersebut, data akan ditambahkan dan nilai parameter A0, A1, dan A2 akan dihitung pula sesuai dengan persamaan di awal. Nah, selanjutnya, apabila pengguna ingin memprediksi harga telur dari data tren yang sudah dilakukan sebelumnya, harga dapat diestimasi yang mengarah kepada bulan dan tahun tertentu yang mana menghasilkan output Y. Oke, jadi jika dilakukan review secara keseluruhan, terdapat 3 hal yang dapat dilakukan di ini, yaitu train AI dengan data tambahan, yang kedua adalah prediksi harga telur, dan yang ketiga adalah plot dari hasil train AI. Oke, yang pertama adalah menambahkan data. Yang dimaksud menambahkan data adalah ketika kita sudah menyediakan dataset dan pengguna ingin menambahkan data dari harga telur yang ada pada sekarang. Misalkan ketika pengguna ingin menambahkan harga telur pada bulan atau tahun tertentu di luar dataset yang telah disediakan, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan bulan dan tahun, dan setelahnya akan memasukkan harga pada waktu tersebut. Dan menambahkan harga telur di suatu waktu tersebut akan pula dilakukan pembaruan terhadap parameter persamaan regresi awal tadi, yaitu A0, A1, dan A2, yang mana akan dihitung pula koefisien determinasinya yang baru. Yang kedua adalah memprediksi harga dari hasil estimasi tadi, A0, A1, A2, dan nilai R tadi. AI dapat memprediksi harga telur pada waktu tertentu. Misalkan pengguna ingin memprediksi harga pada bulan ke-10 tahun 2023, maka AI akan menyediakan harga estimasi sesuai dengan perhitungan persamaan tadi. Yang ketiga adalah menentukan plot estimasi. Di sini plot estimasi yang dimaksud adalah plot dari harga atau dari hasil perhitungan dari data yang telah dihitung oleh AI tadi. Jadi ketika telah dimasukkan data-data baru, maka nilai dari Y-nya, Y baru akan ditampilkan menggunakan plot ini. Selanjutnya akan dilakukan demo pada programnya. Selanjutnya adalah demo. Yang pertama adalah demo terkait penambahan data. Kita bisa menambahkan data pada bulan dan tahun manapun. Pada kali ini kita akan menambahkan data pada bulan Januari 2023. Kemudian kita masukkan harganya. Kita perkirakan sebesar 35.000. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan data untuk bulan selanjutnya, yaitu di bulan Februari 2023. Kita anggap saja harganya sebesar 31.500. Nah, untuk keluar dari penambahan data, kita bisa menekan Enter. Kemudian, yang kedua adalah fungsi untuk memprediksi harga telur. Nah, untuk prediksinya sendiri, kita bisa memprediksi pada bulan dan tahun manapun. Untuk kali ini, saya akan memprediksi untuk bulan September tahun 2023. Didapat hasil untuk bulan September 2023, prediksinya sebesar Rp26.929. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi ketiga,
kita bisa memplot dataset dan informasi dalam AI tersebut. Nah, inilah hasil plot dari dataset dan informasi dalam AI yang sudah kita tambahkan data tadi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.